Selamat datang di Global iNews TV. Masih bersama saya Lilis Karlina yang menyajikan berita faktual dan aktual pastinya. Berikut berita yang akan kami sajikan. Polres Lampung Barat memfasilitasi perkara tindak pidana melalui restoratif justice di Aula Rupatama Polres Lampung Barat, Selasa 22 November 2022. Gelar penyelesaian perkara restoratif justice dipimpin oleh Wakapolres Lampung Barat, Kompol Robi Wicaksono, yang didampingi oleh Kaurbinob Satreskrim Aibda Joni, Kasih Propam, Kasikum, dan Kasiwas. Robi Wicaksono sebagai pimpinan gelar penyampaian penyelenggaraan restoratif justice atau RJ adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku, atau keluarga dari pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Di pasal 6 persyaratan formilnya meliputi perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Jadi perkara ini di luar perkara narkoba. Jadi di sini untuk perdamaiannya sudah dilakukan dan pemenuhan hak-haknya pun juga sudah dilakukan. Di slide yang terakhir. Selanjutnya, pasal 351 KUHP penganiayaan. Pelaku perkara penganiayaan adalah Marto bin M. Rashid, sedangkan korban adalah Istiawan bin Syafruddin. Dari korban terkait pemenuhan hak-hak, pengembalian hak-haknya dari pihak korban oleh pelaku, baik itu ganti kerugian. Dan di tempat kejadian perkara tersebut di Pekon Bedudu, Kecamatan Belalau, Lampung Barat, perkara yang dilakukan penyelesaian secara restoratif justice adalah berada di wilayah hukum Polres Sekincau, Polres Lampung Barat. Untuk dilakukan keadilan restoratif. Di sini juga kami sudah menghadirkan korban dan pelaku serta keluarga dan tokoh masyarakat untuk sama-sama bisa kita pertanyakan apakah memang perdamaian ini betul-betul sudah terjadi, tidak ada paksaan di sini, dan ganti kerugiannya pun sudah disampaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kami mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan di Jakarta dan beliau sudah mendelegasikan kegiatan ini kepada saya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Kanit Reskrim bahwa keadilan restorasi justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga atau pihak lain, tokoh untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dan ini bisa kita laksanakan apabila syarat-syarat formil maupun material. Setelah dilakukan gelar khusus yang dipimpin oleh Wakapolres dan dihadiri oleh Kasih Propam, Kanit Tipikor, Kasih Hukum, dan Kasiwas. Saya mau minta korban yang foto berdiri. Bagaimana Pak? Ini program ini memang Bapak sepakati atau ada unsur tekanan atau bagaimana? Bapak sendiri dengan kesadaran untuk berdamai ini dengan kesadaran mereka tidak ada unsur sama saya. Kemudian permintaan atau tuntutan yang Bapak minta sudah dipenuhi, Bapak sudah dipenuhi, dari pihak keluarga Bapak, keluarga Bapak. Ini sudah sepakat ya pihak keluarga ya?
Setelah dilakukan gelar khusus yang dipimpin oleh Wakapolres dan dihadiri oleh Kasih Propam, Kanit Tipikor, Kasih Hukum dan Kasihwas. Sudah bagaimana? Sudah menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi, karena kita semua punya masalah, ya. Tapi bagaimana masalah kita bisa kita selesaikan dengan baik? Tidak harus menggunakan kekerasan, tidak harus menggunakan senjata tajam, karena kalau Bapak melakukan hal seperti itu dampaknya akan berurusan dengan hukum, ya. Tapi saya minta setelah di sini tidak ada masalah lagi di kemudian hari, ya. Satu lagi. Bos, boleh lihat saya lihat surat perjanjian namanya? Boleh saya lihat? Itu ya. Kemudian, pemaparan perkara secara restoratif justice dilakukan oleh Aibda Andriadi sebagai Kanit Reskrim Polsek Sekincau. Tidak sudah bisa dipastikan kondusif, ya. Ya, makasih. Baik, kalau demikian setelah kita mendengar paparan dari kami dan saya sudah melihat bukti-bukti formil, ya, ada surat kesepakatan perdamaian, kemudian bukti-bukti material tadi yang sudah dipaparkan tidak menimbulkan konflik sosial, tidak menimbulkan keresahan dan lain-lain. Ada beberapa poin tadi. Kalau secara pribadi saya, waktu pimpinan gelar, saya menyatakan ini bisa kita lakukan upaya restorasi justice. Hingga nanti ke depannya kita lebih intens berkomunikasi dengan pihak kejaksaan. Karena ini sudah di tangan kejaksaannya. Ini saran dari saya, nanti kita bisa dengarkan lagi pendapat dari Kasat Reskrim yang diwakili oleh KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Robi mengatakan bahwa kedua perkara ini sudah memenuhi persyaratan material maupun formil untuk dilakukan penyelesaian secara restoratif justice dan telah sesuai SOP seperti yang tercantum dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. dari Polsek Sekincau memaparkan terkait dengan kegiatan akan diadakannya restoratif justice. Jadi memang ini diatur dalam di kepolisian, diatur juga berkaitan dengan restoratif justice selagi dari kedua belah pihak sama-sama sepakat tanpa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Lampung Barat telah memfasilitasi perdamaian antara saya sebagai pihak pelapor Marto Yusuf Merasid dan pihak korban Istiawani. Telah selesai sampai hari ini dan untuk kedepannya tidak ada dendam apapun dan tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Komisaris Polisi Robi Wicaksono Sarjana Hukum Wakapolres Lampung Barat. Pada hari ini Polres Lampung Barat melaksanakan kegiatan keadilan restorasi justice. Keadilan restorasi justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, kemudian keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Restorasi justice ini diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorasi justice. Kegiatan ini bisa kita laksanakan asalkan sudah memenuhi persyaratan formil maupun persyaratan material. Persyaratan formil adanya surat kesepakatan perdamaian, kemudian persyaratan materialnya tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, dan bukan perbuatan yang dilakukan pengulangan. Sebetulnya restorasi justice ini sudah
lama, sudah sejak tahun 2021, namun hari ini tepat sekali kita melaksanakan restorasi justip terhadap dua pihak yang sedang bermasalah. Kenapa kita melaksanakan keadilan restorasi justip? Karena tidak semua tindak pidana itu harus diselesaikan di meja persidangan. Apabila Saya kedua belah Ika, pihak sepakat yang bertugas dari Kecamatan untuk Balik diselesaikan, Bukit, Global kita iNews bisa TV melesaikan melaporkan. tanpa melalui persidangan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya, Lilis Karlina, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama.